shopping. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis pintu tutup. Yang sibuk belanja terkunci dia. Bukanya kapan? Jika baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Langsung polisi daya hizbah nangkap. Tidak sholat berjamaah. Semua berawal dari mimpi. Dari mimpi itulah akan wujud mimpi menjadi kenyataan. Sekarang ada orang picik, takut. Saking takutnya jangankan ngomong, mimpi pun dia takut. Mimpi pun dia takut. Bayangkan, ada kawan saya ngirim ke grup WA. Saya sedang berada di Jawa. Istri saya yang kok ente hebat betul. Dibuatnya dalam kurung. Mimpi. Mimpi. Saya bilang ente hebat. Ada sebagian orang mimpi. Pak kalau mimpi, jangan mengikut. Jangan sampai nanti malam. Oh, mereka udah siap, oh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan akan ada. Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah, cari ada sumur yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Masih mengalir sampai sekarang. Ini wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam lantai Masjid Nabawi ada satu keramik yang dibuat bulat warna coklat, tapi tidak ada tulisannya. Itu adalah sumur yang diwakafkan oleh Abu Talha, namanya Bayrahah. Tapi karena perluasan kota Madinah, sumur itu kemudian ditutup pakai keramik, tapi dia tetaplah menjadi wakaf yang tidak putus dengan kematian. Maka disebut dia dengan sedekah jariyah, mengalir walaupun listrik mati. Ibu yang sibuk membeli cincin emas, gelang emas, rantai emas, asal undangan dipakai. Kok mau kemana? Mana tempat pesta? Sedang makan. Jam berapa ya? Gelang emas, rantai emas, subang emas, anting emas, gelang kaki. Begitu meninggal dunia, siapa yang ngambil? Mereka sudah siap. Mata mereka tajam. Untuk apa? Waspada. Jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang menjadi. Mama, mana kopi kita? Buat aja sendiri. Hanya matamu tajam melihat cincinku ini gara-gara itu ya. Selama ini kusangka kau suka cincinku ini. Rupanya sudah kau somat yang membukakannya. Akhirnya saya diblok. Jangan lagi masuk. Jelaskan dari sekarang supaya apa? Ustaz. Pakai cincin boleh, pakai rantai boleh, tapi masukkan untuk tolong menolong ini. Sekarang sudah ada mobil, ke depan ada program-program yang baik-baik. Insya Allah setelah nanti programnya ada, mallnya jadi, pemencetan tombol pintu mall oleh Abdus. Wallet naik. Di-share. Mall apa itu yang baru buka di Biren? Sirul. Siapa yang buka pintunya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan kita 1 jam ini menjadi rahmat dan barakah. Kita berpisah, tapi kita tak pernah cerai. Betul? Setelah ini kita akan pergi dan saling meninggalkan, tapi saya tetap ada di. Ustaz Somad, saya setiap baca ayat Quran selalu ingat Ustaz. Kenapa? Qul huwallahu ahad, Allahus somad.
Ada seorang bapak-bapak pulang dari kantor, macet di jalan, sampai di rumah jam 8, dia buka pintunya kamarnya, dia tengok istrinya sedang menonton video Ustaz Somad. Kau dari mulai pagi menengok dia sampai malam, aku tak pernah kau tengok. Bapak-bapak yang binimu mendengar ceramah Ustaz Somad, syukur Allah, daripada dia nonton Christina Aguilera, daripada dia nonton Kabikaci Kabigam Kotahe Mahabbaten, daripada dia nonton sinetron Korea. Mata dia besar, kulit dia hitam, dia mau macam artis Korea, dia minta duit operasi plastik. Lebih baik dia nonton ceramah. Paling-paling nanti ditirunya. Engkau dari kerja, sholatlah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi amal soleh. Amin. Walaupun kita berpisah, saya yakin dan percaya ibu, bapak-bapak semuanya akan Ustaz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustaz dalam husnul. Janganlah sekali. Waktu agak. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita berdoa pendek singkat. Saya minta diaminkan. Saya untuk kita semua, walaupun ayah, abu, abi sudah berdoa, saya minta doa sikit saja. Ala hadhihin niyah wa bisirril fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma ftah lana futuhal arifin, berikan kami terbuka pintu hati sebagaimana sudah kau berikan kepada wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan perkumpulan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan dari kami segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perpecahan, perkelahian, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma sahih ajsada ulama'ina, ulama-ulama kami, ayah, abu, abi kami, tengku kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, luruskan mereka dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah, supaya bisa mereka menjadi imam qudwah kami dalam kebenaran ya Allah. Adapun yang sudah meninggal mendahului kami, Allahumma ja'al quburahum raudhatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Harta yang sudah kau titipkan pada kami, Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi azwajina wa auladina, berikan berkah pada pasangan hidup, keluarga, anak cucu keturunan kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan biran negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat cabut nyawa kami, cabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMU dari Malaysia hadir ke واسع. قال الله تعالى في القرآن kalau diawali dengan Mas BMU. juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya, takzim, takrim, dan kemuliaan saya dan kita bersama kepada Tuan Guru kita, juga tamu kita, dan juga yang akan memberi tausiah kepada kita semua, yaitu Ustadz yang tidak pernah asing lagi di kalangan kita, umat Islam, baik di Aceh atau di seluruh Nusantara, yaitu Ustadz Abdus Samad. Selamat datang ke daerah kami. Semoga Allah memberi berkat di atas kedatangan beliau. Dan sebentar lagi beliau juga tidak lama-lama akan berangkat. Kita ucapkan selamat jalan dengan ucapan Bismillahi majreha wa mursaha. Kemudian penghormatan dan kemuliaan kepada seluruh abu-abu, guru-guru kita, abun di Arungan,
dan seluruh guru-guru yang lain, pada Ketua Sirul Muqtadin Abi Razali, juga kepada seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Biren yang tidak mungkin saya sebut nama satu persatu, takut ada yang tertinggal. Istimewa sekali kepada seluruh pencinta ilmu, pencinta agama, pencinta Islam yang pada hari ini berkumpul di lapangan Gapu Biren. Terima kasih. Semoga kehadiran kita di sini pada hari ini memberi berkah. Semoga membuat kita bahagia dan supaya ke depan jauh lebih baik hidup kita dari hari ini sampai kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Pada hari ini kita melakukan dua acara, yaitu Hul Sirul Muqtadin ditambah dengan deklarasi BMU dan WPU. Setelah kita mendengar apa yang telah dipaparkan oleh Abina sebagai Ketua Mustasyar BMU, pada hari ini dengan resmi BMU deklarasikan. Mungkin kita bertanya, apa urgensitas? Kenapa kita harus mengorganisir sebuah organisasi sosial yang bergerak bidang sosial? Karena kita tahu infak was sadaqah, saling peduli bersama adalah bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dibangun oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kekuatan umat Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah adalah peradaban sosial, saling menyintai, saling peduli, saling menyayangi. Kita hidup di generasi Islam di penghujung di abad ke-21, di mana banyak peradaban Islam telah terdegradasi dan hancur. Urang Islam nyojamun yang dididik oleh Rasulullah, siapapun yang menjadi muslim dia punya konsep hidup al-hayah liyu'tu, hidup ini untuk memberi, la liya'khuzu, bukan untuk menerima. Manusia yang sukses apabila berada di dalam posisi memberi dan bermanfaat kepada yang lain. Manusia yang berorientasi menjadi penerima adalah manusia yang belum sukses hidupnya, belum berarti hidupnya. Maka Allah menciptakan orang miskin sebagai tempat mensukseskan diri para orang kaya dan berada. Tetapi hal inilah yang perlu kita bangkit kembali. Maka Sirul Muqtadin Biren telah mampu menginfakkan sedekahnya di depan mata kita. Lihat, mobil ambulan sudah 5 unit. Ini bukan dari donatur orang kaya, Ustaz. 6 sekarang, sudah ke-6. Bukan pemilik orangnya kaya-kaya, tetapi orang-orang sederhana, tapi sudah beli mobil ambulan. Untuk siapa? Untuk bantu yang lain. Artinya yang membantu dengan yang dibantu senasib, tetapi tetap bantu. Tidak hanya menunggu donatur konglomerat, tidak hanya menunggu donatur dari pemerintah. Rupanya baru sekian jamaah Sirul Muqtadin dari seluruh masyarakat Biren yang ratusan ribu, jamaah Sirul Muqtadin baru puluhan ribu, yang donasi baru sebahagian, tapi punya kekuatan luar biasa. Bayangkan kalau umat Islam bangkit kembali menjadi manusia-manusia pemberi sebagaimana yang telah dididik oleh Rasulullah, maka akan menjadi bangsa yang kuat kalau dia sebuah bangsa, akan menjadi suku yang kuat kalau dia sebuah suku, dan dia akan menjadi komunitas yang kuat kalau dia sebuah komunitas.
Maka pergerakan dakwah sosial ini adalah melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, mari hari ini kita mulai. Yang hadir di sini, yang katuk-katuk kuno mandum, bedanya adalah menjadi pasuk yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Salah satunya adalah infak wassadaqah. Semoga dengan berkat kita menghidupkan sunnah Rasulullah, itu bab infak dan sedekah, kita masuk di dalam doa Rasul, yaitu tuba lil ghuraba illadzina yuhyuna ma amatahun nasu min. Bahagia di orang yang tetap komit menghidupkan sunnahku saat manusia yang lain mematikannya. Bahagia dari Rasulullah. Kita masuk ke sana supaya mendapat doa dari Rasulullah. Amin. Adum na rumput, berat rumput, tapi yang dia lekas sedekah. Dia lekas sedekah, infak. Kanya mana pun yang nur, kenapa yang sedekah? Bolehnya takut hanggak buat li. Jadi kamu tunggu naya daripada bab sedekah. Tapi dalam kitab nabab infak wassadaqah. Nah nak implementasi. Tu tak perlu tanya, bukan yang nak infak wassadaqah. Bahkan jamaah mentang create. Berarti bab infak wassadaqah hana jalan. Tak buat bab sembahyang, tang sembahyang. Tak buat bab sedekah, hana guna sedekah. Buat man. Maka oleh karena itu, pada hari ini di depan kita, seluruh pengurus wilayah dari setiap kabupaten hari ini hadir di sini. Hari deklarasi supaya peradaban sosial, khususnya untuk masyarakat Aceh yang telah dibangun oleh generasi masa lalu. Dikala nurung Aceh, jamun, geblau pesawat di saat awal kemerdekaan. Sama-sama manteng tengah hadapi penjajahan. Sama-sama manteng tengah susah. Tapi masyarakat Aceh dengan peradaban sosialnya mampu menyumbang 2/4 untuk modal awal kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari ini kita sama-sama BMU milik bersama. Mari kita bangkit lagi sebuah peradaban dan sebuah kekuatan yang telah ditabuh oleh Rasulullah, dan kita niat itu sebuah sunnah Rasulullah yang perlu dibangun kembali. Itu saja dari saya pada hari ini, bahwa mari sama-sama BMU ini sebuah bayi, mari kita pupuk supaya dia sebagai dewasa dan sehat dan menjadi organisasi yang kuat demi lillahi ta'ala dan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak panjang berbicara karena saya keburu ingin mendengar Ustaz Abdul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tepung tawari mobil jamaah Sirul Muqtadin. Mobil ambulan ada 6 yang dilakukan oleh Al-Ustad bersama ayah dan walidi, mohon mendampingi. Mohon dengan senyaman mungkin. Naik gede yuk, naik. Mobil kita bersama
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal niqmah. ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Selanjutnya pelepasan balon BMU WPU dan launching aplikasi online Goyadara oleh Walidi. Kemudian B yang mendapatkan saya itu Goyadara. Jadi aplikasi Pak AP nyan yaitu Pak Play Store, download inan yaitu ceramah-ceramah ayah, kemudian ceramah Ustadz Somad, kemudian ceramah Ustadz Sulaiman. Ya. Saya kalau tiga negeri. Nah, jadi nyainan mi juk download kemudian data Sirul Mubtadin. Neudro ne puan naruh puhana nyainan download Pak Play Store. Nah, jadi nyo tak pegah abang ngomu 20 huyub yang nana HP Rawi yang 60 panen lom. Nah, jadi jamaah urang meninggal juk nekala ninan, paduk dro jamaah yang bergabung, kemudian kampung-kampung masing-masing nyana nekala ninan. Itu Pak Play Store Goyadara. Nah, jadi nyan manteng apa yang kau dengan kegiatan. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu ceramah bimbingan rohani dari guru kita yang sangat mulia Al Ustadz Haji Abdul Samad LCMA. Kepada Al Ustadz tempat dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Ayah, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang saya hormati para abu, para abi, para tengku, pimpinan Sirul Muqtadin, kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, segenap forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Biren, dan abang saya, kakak kelas saya, senior saya, Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Insyaallah kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya diajak untuk bersejuk 6 mobil ambulan. Setahu saya ambulan ini mobil sakit. Setelah dikasih pesejuk, mobil ini pun sehat. Begitu kasih pesejuk, berbunyi langsung. Artinya apa? Itu doa supaya yang sakit-sakit masuk ke mobil itu sehat, insyaallah. Kalau tak percaya masuk. Yang mendoakan itu adalah orang-orang soleh, abu, ayah, abi, tengku. Makanya tadi Ustaz Samad silakan. Ayah, saya di belakang, saya kasih contoh dulu, saya ngikut dari belakang. Mengambil barokah guru. Mungkin amal mereka lebih banyak, zikir mereka lebih khusyuk, mata mereka lebih tunduk, hati mereka lebih tawaduk. Sama seperti ibu-ibu, hati dia lebih khusyuk melihat drone. Itu juga bagian dari kekuatan umat. Tidak apa-apa, syiar. Drone itu merekam kekuatan. Karena ada masanya kita menunjukkan kekuatan dengan tahajud di tengah malam, berdiri sendiri. Itu kekuatan. Tapi ada juga kekuatan dengan menunjukkan ramai. Jadi kalau ada undangan zikir Sirul Muqtadin beramai-ramai, datang. Karena ramai ini adalah kekuatan. Takbir. Tapi tengah malam sendiri meneteskan air mata juga adalah kekuatan. Tapi kekuatan di atas kekuatan adalah kekuatan ekonomi umat. Kenapa orang mudah menerima sogok? Karena miskin susah. Insya Allah anggota Sirul Muqtadin kalau disogok 100.000, 200.000 orang tidak berani. Kenapa? Karena Sirul Muqtadin kaya, mobilnya 6. Mobil orang klaksonnya pendek aja. Tit, tit. Mobil Sirul Muqtadin panjang tak berhenti. Mobil orang bunyi klaksonnya. Tidit, tidit, tidit. Sirul Muqtadin cash. Artinya apa? Jangan macam-macam dengan Sirul Muqtadin. Ada orang kaya dengan menunjukkan cincinnya. Ada orang kaya dengan menunjukkan rantainya. Ada orang kaya dengan menunjukkan gelangnya. Perempuan Sirul Muqtadin datang tidak memamerkan cincin, gelang dan rantai. Itu kecil. Mana bukti kau kaya? Tuh mobil 6. Mobil siapa? Milik kami bersama. Yang mau naik silakan. Syaratnya satu aja, sakit.
Ini kekuatan umat. Ini yang dikatakan ayah tadi, menghidupkan sunnah. Ada orang menghidupkan sunnah dengan sorban. Bagus. Bersorban itu sunnah. Ada yang menghidupkan sunnah dengan jenggot. Bagus. Berjenggot juga sunnah. Ibu jangan dipaksakan. Ada orang menghidupkan sunnah dengan pakai siwak. Bagus. Tapi kenapa berkelahi untuk sunnah-sunnah yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya tampilan? Ada sunnah yang hebat, yang tidak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lepas karena panas. Apa dia? Sunnah membangun kekuatan ekonomi Di Sirul Muqtadin lah rasanya ceramah kamera paling banyak. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 itu yang pakai kaki. Belum yang kena diabetes yang tak pakai kaki. Bayangkan itu kehebatan Sirul Muqtadin. Kenapa Ustadz Somad berceramah menggelegar? Karena sound system Sirul Muqtadin gelegar. Artinya apa? Ini dari mana suara bisa kuat? Kalau suara asli Ustadz Abdul Somad, andai tidak ada sound system. Tapi tiang sound system, cobalah di atas yang tergantung, bawah, berpucuk ke langit, berakar ke lagi yang di atas. Kadang kita ceramah di atas pentas, suara nggak kedengaran ke Ustadz. Ustadz tak mendengar suaranya sendiri. Semangatnya tak muncul. Tapi ini hidup. Kita tes. Tes. Kadang ada juga banyak dipasang di atas pentas. Kenapa banyak? Sorry saja. Ini semua adalah kekuatan Itu milik ibu. Itu milik bapak bersama. Artinya apa? Siapapun orangnya, dia tidak kaya. Secara materi dia tidak hebat. Tapi dia punya kehebatan kalau dia bersama. Inilah makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi ini semua bisa terwujud karena apa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Ada gula yang manis, tapi manisnya tak membuat penyakit. Gula itu siapa? Gula itu adalah pewaris para nabi. Dulu gulanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gula itu diwarisi oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Dan ketika mereka meninggal, diwarisi oleh Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Meninggal mereka, diwarisi para ulama. Sampailah ke Biren, mereka buat persatuan. Itulah dia Sirul Muqtadin Biren, yang sedang memperingati hari kelahirannya. Sudah yang haul 1 tahun. Zakat sudah sampai haul 1 tahun. Haul Sirul Muqtadin Kabupaten Biren yang keempat. Saya cuma mau nengok. Saya sudah tahu nih acara haul. Pura-pura tengok mana pun. Ayah, saya gambar. Saya
ada gambar Tengku Adil Rahmi. Buat saya dari beliau tuan rumah, dia kan orang Biren, asli orang Biren. Saya ini kan tamu dari Riau. Kalau sampai gambar dia ada, gambar saya tak ada, saya merajuk. Nama suaranya tak kuat. Jamaah. Hari lagi. Gambar kita tak ada. Persatuan umat ini dijaga oleh manisan-manisan yang membuat semut-semut berkumpul. Abdul Somad, kau jangan terlalu pede. Kau sangka mereka datang karena engkau. Bukan. Sangka mereka datang karena mendengar ceramahmu. Bukan. Artinya mana? Engkau ada, engkau tak ada, mereka tetap ramai. Engkau tak ada, engkau tak datang, ambulan tetap naum. Lalu mereka ini datang kenapa? Mereka datang karena mengharapkan barokah berjamaah. Datang ikan hiu dengan giginya yang tajam-tajam mau memakan ikan tongkol. Tapi dia takut melihat tongkol karena dia lihat tongkol seperti tongkol yang besar. Tongkol kecil. Kenapa dia lihat besar? Karena tongkol berjamaah. Apa namanya? ITI, Ikatan Tongkol Internasional. Maka hiu tidak berani menerkam. Tapi ada satu ikan tongkol yang memisahkan diri dari jamaah. Diintai oleh hiu dari jauh. Itulah yang dia sambar. Kenapa? Karena kata Nabi, jangan memisahkan diri dari jamaah. Karena serigala mengamati di jauh. Dia lihat ada segerombolan kambing menyeberang sungai. Buaya memantau. Serigala mengawasi. Ketika ada kambing beramai-ramai, dia tidak akan terkam. Tapi begitu ada satu kambing memisahkan diri, kambing tidak tahan. Kenapa tidak tahan? Karena kambing haus melihat air sungai, dia pun pergi minum. Disitulah buaya akan menerkam. Jadi jangan pernah memisahkan diri dari jamaah Sirul Mub. Ulang tahun yang keempat aja seramai ini, apalagi yang kelima, keenam nanti. Ibu kenapa belum ikut Sirul Muqtadin? Anak-anak masih kecil. Tidak ada alasan. Lihat, anak kecil pun diayun. Tidak ada alasan. Dulu tidak ikut Sirul Muqtadin. Kenapa tidak ikut? Anak masih kecil. Ibu itu anaknya sudah besar semua. Kenapa enggak ikut? Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Kita bangga dengan ibu-ibu Sirul Muqtadin. Anak kecil pun dibawa. Anak kecil yang dibawa berzikir, itulah yang hatinya akan istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak tertidur lelap padahal panas terik. Kenapa terlelap? Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Huwallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Apa kata anak-anak muda tadi? Barisan muda umat BMU. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain tak apa. Takbir mereka, tangannya tegap, tangannya perkasa, badannya berdiri. Kenapa? Karena mereka BMU,
barisan ya umat. Yang perempuan ada, yang laki-laki ada, yang tua-tua ada, yang muda-muda ada, yang bayi-bayi. Mereka jasadnya aja hadir. Yang tidur ini yang terlalu muda sama yang terlalu tua. Kita harapkan doa mereka, karena mereka adalah doa-doanya dikabulkan Allah. Yang terlalu kecil belum berdosa, yang terlalu tua sudah tidak lagi berdosa. Rufi'al qalam, pena catatan amalnya diangkat sehingga tidak berdosa. Siapa itu yang penanya diangkat tidak berdosa? Anis sabiyi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Orang pikun hilang akal. Mereka ini tidak dicatat amalnya. Kayak kalau ada di antara bapak ibu kawan sahabat di sebelah tertidur, dia ingin amalnya tak dicatat. Nah, pertemuan persatuan ini harus dijaga terus. Ada level provinsi, ada tingkat kabupaten, bil khusus hari ini Biren yang keempat. Mudah-mudahan Abdul Somad akan datang haul Biren Sirul Muqtadin Biren yang ke-40. Berarti sekarang 20. Sekarang umur 40 tambah 36. Berarti ulang tahun Sirul Muqtadin yang ke-40 saya sudah berumur walah pokoknya. Tidak apa-apa. Umur panjang badan sehat saya tetap datang. Walaupun tidak disuruh ceramah. Berikut ini pembacaan doa oleh Rabbana. Tapi hati saya bangga datang seorang anak gadis ke depan. Kamu siapa? Waktu ceramah ulang tahun yang ke saya sedang di Ayun. Sekarang saya datang karena ada yang mendengarkan rekaman. Dari mana kamu dapat ini? Dari tiada. Itu aplikasi HP kami Pak Ustadz. Masih tersimpan sampai sekarang. Ini gambar Ustadz. Ganteng. Zaman berganti, musim berubah. Yang akan kita tinggalkan ini apa? Meninggalkan kuburan, meninggalkan warisan, meninggalkan kebun kelapa. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat kelapa? Itu yang saya tengok. Tinggal sawit paling lama 25 tahun. Tapi kekuatan umat persatuan ini akan kekal abadi. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Karena dulu kita sudah pernah punya masjid yang besar di Cordova, di Alhambra, di Spanyol. Sekarang masjid hanya tinggal kenangan. Karena masjid itu sudah berubah menjadi katedral. Jangan bangga punya nama yang besar. Nama besar akan hilang. Jangan bangga punya badan yang besar. Itu untuk membangkitkan semangat yang kurus-kurus macam. Karena semua akan sirna. Jangan bangga dengan kekuasaan. Karena kekuasaan tak akan lama. Tapi yang akan kekal abadi adalah persatuan tolong menolong. Yang kaya seekor gajah.
kasih sebatang kayu balak yang besar. Kau gajah, seekor semut, bawa sebutir gula dengan kemampuan masing-masing. Ini ada yang kaya ini, duitnya banyak. Bawalah satu batang kelapa. Aku hanya semut hitam Pak Ustaz. Bawalah sebut. Aku semut merah Pak Ustaz. Jangan gigit kaki. Kalau ada seekor semut bawa satu butir gula, biasa. Ada seekor gajah bawa sebatang kelapa, biasa. Yang luar biasa, seekor gajah bawa sebutir gula. Namanya gajah pelit. Gajah pelit ini maunya cepat mati biar dimakan cacing tanah. Saya tersinggung. Saya cerita gajah. Hari ini kita bangga. Tadi saya foto di depan ambulan. Hasil kumpulan infak sodakoh dari jamaah NU. Tidak tahu Abdul Somad datang cuma numpang foto. Tulisannya sudah cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik tulisannya. Titik banyak sengaja ayah tak buat. Tulisan yang cantik ini hilangkan titik. Untuk apa ya? Hilangkan titik banyak. Untuk apa? Nanti akan datang Ananda Abdul yang datanglah. Berikut ini peletakan titik bah oleh Abdul Somad. Oh, foto. Lalu semua orang komen, cantik ya tulisan Ustaz Somad ya. Cantik ya. Enggak tahu. Yang tahu apa kata orang? Dia cuma ngasih titik aja. Begitulah besar hati orang Sirul Muqtadin. Orang Sirul Muqtadin tidak bangga, tidak sombong. Tak ada orang Sirul Muqtadin mengatakan, apa tuh Somad tuh? Ceramah aja. Dia kan cuma kok titik aja. Gak ada. Orang Sirul Muqtadin tidak ada yang mengatakan sombong. Itu bukan mobil Ustaz Somad, itu mobil kami. Enggak. Yang dia bawa bukan saya. Yang dia bawa bukan aku. Yang dia bawa adalah kami. Itulah filosofi setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Sholat kan sendiri. Sholat doa, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah sendiri. Sholli sunnatad duha raka'atain lillahi ta'ala. Sendiri. Tapi tetap dia katakan, iyyaka na'budu. Kami. Memangnya ramai. Kan sendiri. Karena dia tidak angkuh, tidak sombong. Dia bawa adalah kami. Ketua tidak berkata, saya ketua. Kalau bukan karena saya, sekretaris tak berkata, kalau bukan saya. Tapi mereka membawa. Bapak-bapak kita di sana, mereka tidak bawa saya. Anggota tim. Di bawahnya, anggota pun. Tangan. Tidak juga salah, karena ketika berjamaah tidak lagi melihat saya lebih tinggi, saya lebih rendah, saya lebih hebat, saya lebih tua. Kalau sudah berjamaah, yang kita bawa kita bersama, karena kita dalam sebuah perahu bahtera, perahu sampan itu bernama perahu Sirul Muqtadin. Ada satu orang melobangi kayu di bawah. Maka yang satu yang melobangi kayu ini akan dikasih tahu oleh yang lain. Hei yang di bawah,
Jangan lobangi kayu di bawah, nanti air masuk tenggelam. Itu orang berjamaah. Bukan yang lain mengatakan, enggak apa-apa, paling-paling airnya masuk sedikit aja. Enggak. Teruskan. Yang lain berkata, paling-paling kalau masuk dia aja yang mati di bawah. Di atas ini selamat kok. Kalau air masuk ke dalam kapal Sirul Muqtadin na'udzubillah tenggelam, maka yang tenggelam bukan cuman yang melobangi dinding kapal di bawah, yang berada di atas tiang geladak kapal pun akan tenggelam juga. Betul? Oleh sebab itu, kira yang saya ceritakan ini nyambung ceritanya. Soalnya kalau siang-siang biasanya konsentrasi. Orang Sirul Muqtadin sudah terbiasa berpanas-panasan, sudah biasa berjamaah, sudah biasa beramai. Ini dari depan aja nampaknya tendanya penuh. Kalau ke tengah bolong. Artinya apa? Kami sudah terbiasa dengan panas, Pak Ustadz. Walaupun kepala kami panas, tapi hati kami apa yang mendinginkan hati? Ustadz Somad iyalah ceramah di atas enak, anginnya kencang. Kami ini Pak Ustadz, kami di depan rasa dingin Pak Ustadz walaupun panas. Iyalah kipasnya ke sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang duduk sendiri kita sempit, tapi kalau duduk bersama kita lapang. Ustadz terbalik, sendirilah lapang, kalau bersama sempit. Kalau sendiri dunia ini ditanggung sempit. Kepala kita kecil sebesar ini. Ini kepala kecil. Mau dimasukkan dunia beserta isinya ke dalam. Bam! Pecah pembuluh darah. Mati. Ya kalau mati. Kalau setengah mati 6 bulan. Dulu lagunya setengah napasku pergi. Jangan takut. Mobil sudah siap. Lalu apa yang dicari hidup ini? Hidup ini bersama. Apa kata Tengku waktu di mobil tadi? Saya tengok Ustadz Somad ini nampaknya udah mencemos. Tapi kalau sudah dikasih mikrofon, berada di tengah jamaah, menyala bangkit semangatnya, sehat dia. Nanti pas turun dari sini baru lesu lagi. Kenapa? Karena ada barokah. Berapa banyak orang yang mendoakan saya malam. Dari tadi malam semua berdoa. Ya Allah, besok hari haul tadi yang keempat, tabir, paten biran, sehatkan bisa tahu kami. Ya Allah, sampai besok siang aja pun jadilah. Itu dia mati-mati lah. Tidak ada yang berdoa demikian. Oleh sebab itu jamaah ini harus kita bawa bersama. Di Sirul Muqtadin tak nampak mana yang kaya, mana yang miskin. Tak nampak mana yang pejabat, mana yang penjual tomat. Tak nampak mana yang punya kuasa, mana yang rakyat jelata. Tak nampak mana yang alim ulama, mana yang orang awam. Kenapa? Pakaiannya sama-sama putih. Abdul Somad pakai peci datang Sirul Muqtadin. Artinya Pak Abdul Somad mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Kalau kita ada salah, ada khilaf, jangan disimpan, cepat-cepat dikelirkan. Kita duduk di depan orang, jadi belakang. Maaf ya Pak. Maksudnya minta maaf, mana tahu ke? Itu tidak terjadi di Sirul Muqtadin. Karena orang di Sirul Muqtadin tetap menjaga wudunya.
Karena Sirul Muqtadin adalah majelis zikir. Majelis zikir senantiasa didoakan malaikat. Dua doa malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan dia, rahmati dia, ampunkan dia, rahmati dia. Sampai wudunya batal. Maka Sirul Muqtadin menjaga wudu. Tapi kalau mau keluar juga, sampai ditahan, sampai muka biru. Kalau batal Pak Ustaz, diambil wudu. Wudunya di mana? Inilah guna air terjun. Semua dari Sirul. Apa yang dikhawatirkan? Mata panas, ingin melihat taman-taman bunga. Nih taman-taman bunga. Cantik, indah. Asli. Kadang di tempat lain indah. Pas kita tanya gimana? Sirul Muqtadin tidak ada kepala. Asli. Airnya asli. Kalau listrik mati, artinya apa? Tidak ada yang kurang. Maka jamaah ini harus tetap terjaga. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Kenapa tumbang Turki Utsmani? Karena jamaah rusak. Kenapa hancur Andalusia Spanyol? Karena jamaah rusak. Kenapa jamaah rusak? Di antara penyebab rusaknya jamaah, karena sudah ada intervensi masuk. Kenapa orang luar bisa masuk? Karena pemberian bantuan ekonomi. Kalau sudah termakan mata kail pancing orang, maka mulut pun masuk dari macam lembu cucuk hidung. Lembu ditusuk hidungnya pakai besi, pasang tali. Berikut ini penyerahan ambulan dari Bapak Fulan kepada Ketua Sirul. Setelah itu Sirul Muqtadin tidak bisa diintervensi manapun. Kenapa? Saya mau kasih ambulan nih. Berapa mau kasih? 1. Tak perlu. Kami punya 6. Kami mau ngasih pemadam kebakaran. Tenang. Tak ada yang terbakar. Sejuk, tenang. Di antara yang merusak persatuan adalah duit haram, money, politik. Betul? Ini ada arisan 5 tahun sekali. Duit sedang disebar. Sembako. Di tempat lain orang berani bagi-bagi. Tapi ke Sirul Muqtadin orang berpikir dua. Gimana kalau Sirul Muqtadin kita sebar uang? Apa? Sirul Muqtadin mau kita kasih uang, mana kita sanggup? Sembako, mereka enggak level sembako. Duit, mereka enggak mau terima duit. Emangnya kenapa? Sedang ambulan mereka aja 6. Gimana kita mau nyogok mereka? Mereka tuh kaya-kaya. Tapi lihat gayanya enggak kaya. Mereka bisa kompet. Orang Sirul Muqtadin menunjukkan kaya bukan dengan lipstiknya 2 inci. Tak ada perempuan Sirul Muqtadin kebut sampai. Kadang ada perempuan-perempuan ini kalau kita tengok mukanya ingat kita tepung terigu. Sirul Muqtadin tak ada. Kenapa? Karena mereka bukan sekedar majelis zikir, tapi mereka adalah majelis ilmu. Majelis ilmunya dari mana? Dari Tengku, dari Abu, dari Abi. Majelis ilmunya namanya tasawuf.
tasawuf, tauhid, fikih, tastafi. Ini ulama yang menggodok, lalu diturunkan, diaplikasikan, diterapkan ke masyarakat melalui majelis ilmu sekaligus majelis zikir. Tapi ada orang majelis zikir nggak punya duit, makanya waktu berzikir, ya Allah, ente nangis kenapa? Gaji belum cair. Disangka menangis karena takut sama Allah. Disangka menangis, ya Allah, astaghfirullah, Rabbal baraya. Nangis kenapa? Sewa sound system belum. Tastafi tak ada. Kenapa? Karena mereka punya iuran wajib sesuai dengan kemampuan. Data-datanya terbuka, transparan, ditunjukkan hasilnya ada. Sekarang kenapa banyak orang tidak percaya kepada organisasi sosial kemasyarakatan? Seperti menyiramkan air di pasir, setelah disiram tak tahu hilang kemana. Duit yang kemarin kemana Pak? Jangan tanya-tanya. Lillahi ta'ala. Duit iuran kami kemarin kemana? Jangan tanya. Yang tanya masuk neraka. Jadi tanya masuk neraka. Tapi telurkan, lahirkan, diaplikasikan ilmunya. Sirul Muqtadin. Nyata, nampak. Mana uang receh? Mana uang yang kami berikan kemarin? Nih ada dia, pelepasan balon oleh ayah dan tak terbang balonnya, dan enggak juga sudah habis. Tersomat lama betul datangnya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini betul-betul tidak macam ceramah, macam ngomong. Kalau ceramah kan tidak gitu. Ceramah itu jamaah, saya berwibawa, dia ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sedang bercerita dengan saudara saya, dengan sahabat saya. Kenapa? Karena saya datang kemari dibawa oleh abang saya, kakak kelas saya, senior saya. Sama-sama susah dulu di pesantren, makin susah di Kairo. Kenapa susah di Kairo? Tak ada duit. Krisis moneter. $1 20.000. Sudah dikirim oleh pemerintah Republik Indonesia pesawat enggak pakai kur. Pesawat apa namanya Ustaz Fadil? Hercules. Dikirim dari Jakarta Hercules. Untuk menjemput mahasiswa Indonesia karena sudah tidak sanggup makan biaya. Tapi saya dengan Ustaz Fadil Rahmi tak jadi pulang. Kenapa? Kata orang Mesir, selama kami masih hidup di Kairo, selama kami masih makan, anak Indonesia tidak boleh ada pulang satu orang pun. Makanya kami berutang budi. Tidak pulang kami. Tidak pulang. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Datang orang memberikan uang kepada Bapak Nur Hasan Wirayuda, Duta Besar Republik Indonesia. Ini uang untuk anak Indonesia. Jangan mereka pulang ke Indonesia sebelum selesai kuliah di Azhar. Ini untuk mereka. Pak Nur Hasan coba
intip. Itu yang ngasih uang tadi siapa? Intip. Diikuti mahasiswa satu orang, dicari-cari, rupanya tukang jual buah. Dia bukan orang kaya, dia tidak konglomerat, tapi dia tidak ingin kami anak Indonesia pulang dalam keadaan gagal belajar di Al-Azhar. Begitu orang Mesir. Khotib Jumat naik ke atas mimbar. Apa isi khutbah mereka? Ayo al-muslimun, wahai orang Mesir, bersedekah kalian. Ini anak Indonesia sedang terancam. Yang bisa ngasih minyak, beri mereka minyak. Beri mereka mie instan. Beri mereka bantuan. Jangan sampai anak-anak ini pulang tidak tamat dari Al-Azhar. Kekuatan umat itu yang membuat kami bangkit sampai hari ini. Makanya Abdul Somad pulang, LC Ustaz Fadil Rahmi pulang. Lagi cemas hampir balik. Makanya kalau menonton berita di Mesir, Al-Azhar yang terkenang apa? Masa-masa sulit dulu. Oleh sebab itu kami tak ingin adik-adik kami susah. Kami tak ingin kami mengalami hal yang sama dulu. Adik-adik kami juga mengalami seperti kami. Kami ingin Aceh bangkit. Tapi di antara semua mahasiswa dulu di Mesir, yang paling sakit hati saya melihat mahasiswa. Namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Mereka dapat bantuan banyak waktu itu. Ada pula orang Aceh, Sultan Kerajaan Aceh dulu membuat rumah di Makkah Al-Mukarramah. Rumah apa namanya itu? Bait Aceh. Bait rumah Aceh. Orang Aceh membuat rumah Aceh dan wakaf tidak boleh diambil oleh pemerintah Saudi Arabia. Sampai sekarang dialirkan wakaf itu mengalir sampai hari kiamat. Beruntung jadi orang Aceh. Kalaulah dulu malaikat nanya sebelum saya lahir, jadi orang apa? Tentu saya pilih orang Aceh itu mukanya A, Arab, R, A, ini. Saya Arabnya ada. Tapi yang diambilnya yang jelek-jeleknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka menjadi orang Aceh adalah nikmat yang besar. Maka syukuri dengan tetap bersama, syukuri nikmat persatuan dan syukuri nikmat harta ini. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan uangnya berkah. Setiap orang yang sakit dibawa. Kalau yang ninggal saya, insya Allah dipikul 2 orang cukup. Berat saya 50 kilo kurang sedikit. Tapi kalau yang ninggal beratnya 150, siapa yang bisa membawa? Ambulan Sirul Mubtadi. Kita insya Allah mendapatkan kemudahan. Itu baru satu sampel contoh saja. Ke depan akan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya mulai tengok jam waktu mulai tadi jam 10:30. Sekarang jam 11:30 kurang 10. Artinya saya sudah menyampaikan. Padahal tadi saya permisi sama ayah. Ayah izinkan saya menyampaikan sepatah 2 patah. Kata ayah, pokoknya udah berpatah-patah. Man kasura kalamuhu, siapa yang banyak ngomongnya, kasura sabtuhu, siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ramai beribu ini, siapa yang paling banyak salah? Yang paling banyak salahnya. Tapi insya Allah yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk dibuang. Khudma sofa dakma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Oleh sebab itu ciri umat ini adalah
umat yang bersedekah. Masjid Nabawi, tanahnya tanah wakaf, tiangnya tiang wakaf, atapnya atap wakaf. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itulah yang kekal abadi. Ke depan kita akan bermimpi kalau hari ini ada ambulan Sirul Mubtadin, kita bermimpi 20 tahun lagi saya datang ke Biren Mall Sirul Mubtadin. Tanahnya tanah wakaf Sirul Mubtadin, mallnya mall Sirul Mubtadin. Yang buka toko di dalam harus Islami, menutup aurat. Pintunya dua, pintu laki-laki, pintu perempuan. Bisnisnya tidak ada riba, tijarahnya 2,5% bayar zakat. Maka anak yatim, fakir, miskin semuanya terselamatkan. Jadi orang tidak berpikir siapa itu orang Islam, miskin, susah, melarat, letoy, loyo, lunglai, mampus. Bangga menjadi orang Islam. Kamu orang Islam? Ya. Orang Islam yang mana? Tuh, yang punya mall. Mall apa? Sirul Mubtadin. Mall itu punya kita. Karena diambil dari bahasa Islam, bahasa Arab. Mal. Artinya harta. Mall. Makanya ada zakat fitrah, ada zakat mal. Arti mal miring. Malaya milu mail, miring. Kenapa mal harta disebut miring? Karena hati kita condong ke harta. Ada mall, ada masjid. Kemana condong hati kita? Ke mall lah. Tapi ketika Sirul Mubtadin ada, tidak dibagi dua. Orang sekarang dibagi dua. Pep, kita mau shopping ke mall apa ke masjid? Ke mall aja ya. Tapi ketika Sirul Mubtadin punya lembaga wakaf, dia tidak begitu. Di mall itu ada masjid. Di lantai paling atas masjid besar. Shopping, 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 shopping. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis pintu toko tertutup. Yang sibuk belanja terkunci di dalam. Bukanya kapan? Ketika baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Langsung polisi wilayah Hizbah nangkap. Gundul. Karena tidak sholat berjamaah. Semua berawal dari mimpi. Dari mimpi itulah akan wujud mimpi menjadi kenyataan. Sekarang ada orang picik, takut. Saking takutnya jangankan ngomong, mimpi pun dia takut. Mimpi pun dia takut. Bayangkan, ada kawan saya ngirim ke grup WA. Saya sedang berada di Jawa, mengunjungi istri saya yang ketiga. Saya bilang, kok ente hebat betul. Dibuatnya dalam kurung, mimpi. Ada sesi mimpi. Saya bilang ente hebat. Ada sebagian orang mimpi pun tak. Bapak kalau mimpi, mimpi aja. Tapi jangan mengigau. Jangan sampai nanti malam yang ketiga. Oh, mereka udah siap kok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan akan ada. Bapak Ibu kalau pergi ke Madinah, cari ada sumur yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Masih mengalir sampai sekarang. Ini wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Di dalam lantai Masjid Nabawi ada satu keramik yang dibuat bulat warna coklat. Tapi tidak ada tulisannya. Itu adalah sumur yang diwakafkan oleh Abu Talha. Namanya Bayrahah. Bayrahah.
Tapi karena perluasan kota Madinah, sumur itu kemudian ditutup pakai keramik, tapi dia tetaplah menjadi wakaf yang tidak putus dengan kematian. Maka disebut dia dengan sodakoh jariyah, mengalir walaupun listrik mati, dia tetap mengalir. Ibu yang sibuk membeli cincin emas, gelang emas, rantai emas, asal undangan dipakai. Ibu mau kemana? Undangan. Di mana tempat pestanya? Sana. Sedang makan, terjadi. Jam berapa ya? Panas, Pak. Gelang emas, rantai emas, subang emas, anting emas, gelang kaki. Begitu meninggal dunia, King. Siapa yang ngambil? Mereka sudah siap-siap. Mata mereka tajam. Untuk apa? Modal. Waspada. Jangan gara-gara ceramah ini ibu nanti pulang menjadi marah sama Mama, mana kopi kita? Buat aja sendiri. Rupanya matamu tajam melihat cincinku ini gara-gara itu ya. Selama ini kusangka kau suka cincinku ini. Rupanya sudah kau Somad yang membukakannya tadi. Akhirnya saya diblok. Abdul Somad jangan lagi masuk ke Aceh. Ini harus saya jelaskan dari sekarang supaya apa? Jangan ada dusta. Pakai cincin boleh, pakai rantai boleh, tapi masukkan untuk tolong menolong ini. Sekarang sudah ada mobil, ke depan ada program-program yang baik-baik. Insya Allah setelah nanti programnya ada, malnya jadi, pemencetan tombol pintu mal oleh Abdul Somad. Wallet naik. Share. Mal apa itu yang baru buka di Biren? Sirul Muqtadin. Siapa yang buka pintunya? Belum tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebersamaan kita 1 jam ini menjadi rahmat dan barokah. Kita berpisah, tapi kita tak pernah cerai. Betul? Setelah ini kita akan pergi dan saling meninggalkan, tapi saya tetap ada di hati. Ustadz Somad, saya setiap baca ayat Quran selalu ingat Ustadz. Kenapa? Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Ada seorang bapak-bapak pulang dari kantor, macet di jalan, sampai di rumah jam 8, dia buka pintunya kamarnya, dia tengok istrinya sedang menonton video Ustadz Somad. Kau dari mulai pagi menengok dia sampai malam, aku tak pernah kau tengok. Bapak-bapak yang binimu jeneng mendengar ceramah Ustadz Somad, kau bersyukur pada Allah daripada dia nonton Christina Aguilera, daripada dia nonton kabikaci kabigam coach kotahe mahabbaten, daripada dia nonton sinetron Korea. Mata dia besar, kulit dia hitam, dia mau macam artis Korea, dia minta duit operasi plastik. Lebih baik dia nonton ceramah Ustadz Somad, paling-paling nanti ditirunya ceramah itu. Pulang kau dari kerja, sholatlah. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi amal soleh. Amin.
Walaupun kita berpisah, saya yakin dan percaya ibu, bapak-bapak semuanya mendoakan Ustadz Somad. Doanya satu saja, matikan Ustadz Somad dalam husnul khotimah. Janganlah sekarang. Kasihlah waktu agak beberapa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita berdoa pendek singkat. Saya minta diaminkan. Untuk saya, untuk kita semua, walaupun ayah, abu, abi sudah berdoa, saya minta doa sikit saja. Ala hadhihin niyah wa bisirril fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami ya Allah, kama alafta baina qulubi anbiya'ika wa awliyaik, sebagaimana kau satukan hati para nabi dan wali-walimu ya Allah. Allahumma aftal ana futuhal arifin, berikan kami terbuka pintu hati sebagaimana sudah kau berikan kepada wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan perkumpulan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina, jauhkan dari kami segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perpecahan, perkelahian, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma sahih ajsada ulama'ina, ulama-ulama kami, ayah, abu, abi kami, tengku kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, luruskan mereka dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah, supaya bisa mereka menjadi imam qudwah kami dalam kebenaran ya Allah. Adapun yang sudah meninggal mendahului kami, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Harta yang sudah kau titipkan pada kami, Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami. Wa barik lana fi azwajina wa auladina, berikan berkah pada pasangan hidup, keluarga, anak cucu keturunan kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Biren negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah.
Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.